Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat bait pertama, kedua, dan kelima. Tuhan Allah namamu. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Di awal bulan Februari ini kita memiliki tema besar, gereja yang bertanggung jawab menjawab panggilan Allah. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana kita menjawab panggilan Allah untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Namun sebelumnya kita akan kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 256 bait pertama sampai ketiga. Kau
dosa kita secara pribadi. Nanti saya akan menutupnya bersama-sama. Ya Tuhan, kami yang adalah satu di dalam-Mu, yang seharusnya bertolong-tolongan, memuji-muji-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu untuk menyatakan kasih. Seringkali gagal dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami menjadi umat-Mu, kami lebih suka hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang membuat kami merasa sukacita, merasa senang, merasa ringan. Padahal panggilan Allah bukanlah hal yang ringan. Dan kami sadar itu, bahwa kami dipanggil untuk mengerjakan hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan. Tapi seringkali kami menjadi lalai. Ampunilah kami Tuhan ketika kami bukan menjadi gereja yang bertanggung jawab, tapi gereja yang tidak mampu menyenangkan hati Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk mengerjakan tugas panggilan kami, tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan, dan lebih dari itu, kami menjadi anak-anak yang setia menyenangkan hati Tuhan. Inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di salib-Mu ku sujud, miskin pun takkan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamat. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang jemaat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ku serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milikku seluruhnya. Ku
kita bersama membaca berita anugerah kita pada hari ini yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Efesus 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari kita berdoa. Betapa kami tidak bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Allah yang mempercayakan hal-hal indah, hal-hal agung, hal-hal mulia. Allah yang mempercayakan kepada kami hal-hal besar yang sesungguhnya kami pun tidak layak untuk dipercayakan hal-hal tersebut. Allah yang selalu percaya bahwa kami mampu melakukan hal-hal yang baik karena kami diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Allah yang selalu memberikan hatinya kepada kami. Allah yang selalu menjadi Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Allah yang selalu peduli. Allah yang selalu mau menopang. Dan sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang baik bagi kami. Dan biarlah setiap hari kami juga semakin baik seperti Engkau baik. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah perpanjangan tangan-Mu. Kami adalah gambar dan citra-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap hari kami mendorong diri kami untuk menjadi seperti-Mu. Dan bila hari ini kami bisa bersama-sama ada di tempat ini juga semua kasih karunia Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kehidupan. Walau cuaca di pagi hari ini kurang bersahabat, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk datang, untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau, Allah yang melihat kesungguhan setiap hati kami, menjadi Allah yang memelihara hati kami, tinggal di dalam hati kami dan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau menjadi Allah yang berkuasa penuh. Sehingga di dalam kelemahan sekalipun kuasa-Mu nyata dan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik ini. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemberi kepercayaan, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius melalui Matius 20 ayat 20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tema kita pada hari ini, gereja yang bertanggung jawab, menjawab panggilan Allah, tentu kaitannya kuat sekali dengan panggilan pelayanan. Dan ngomongin soal pelayanan adalah hal yang biasa diomongin di dalam gereja. Karena gereja harus melayani seperti ini, dan lain sebagainya. Pelayanan bukanlah hal yang terpisah dari gereja, bahkan pelayanan adalah hal yang selalu mewarnai kehidupan gereja. Apapun di dalam gereja kita sebut sebagai pelayanan. Dan banyak ragamnya pelayanan, dari menyanyi, membaca firman Tuhan, juga menyambut tamu, juga membersihkan gereja, itu juga merupakan pelayanan. Dan seperti yang dilakukan Pak Nathan, Pak Anis, Yono, Pak Iwan, supir, walaupun beliau bukanlah orang yang seiman dengan kita, tapi itu juga bentuk pelayanan. Dan pelayanan tidak bisa dilepaskan dari gereja. Tapi bicara soal pelayanan seringkali membuat kita jadi bosan. Pelayanan lagi. Kayaknya gak bosan-bosan gereja nih ngomongin soal pelayanan. Kenapa gereja sampai saat ini, sampai hari ini masih bicara soal pelayanan? Karena ternyata gereja belum bisa melayani secara maksimal. Gereja bukan dalam arti gedung, gereja bukan dalam arti organisasi, tapi gereja dalam arti manusia itu sendiri. Karena setiap kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Gereja bukanlah gedungnya tapi orangnya. Gereja bukanlah menaranya tapi kita. Setiap kita disebut gereja, setiap individu disebut gereja. Kita adalah rumah Allah. Dalam tubuh kita ada Allah. Di dalam tubuh kita ada perasaan Allah, harusnya ada pikiran Allah, harusnya ada karya-karya Allah. Oleh karena itu gereja terus diminta untuk terus dapat melayani seperti Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi selama ini gereja belum optimal, sehingga gereja terus diingatkan tentang bagaimana melayani. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang terbatas. Kita seringkali bisa melakukan hal-hal yang baik, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya pada hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita harusnya melayani. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apakah setiap kita mau dilayani, jawab kita pasti apa? Siapa yang mau dilayani? Gak ada yang ada yang angkat tangan. Kalau yang gak ada angkat tangan boleh keluar nanti ya. Soalnya gak mau dilayani ya. Jadi sekarang dalam pelayanan firman gitu ya, saya sedang melayani Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bohonglah kalau kita mengatakan bahwa kita tidak butuh dilayani, betul gak? Setiap kita butuh dilayani, setiap kita mau dilayani. Kenapa pertanyaannya? Nah, kita mau menggali dulu dari sisi itu. Kenapa kita mau dilayani? Kenapa kita suka dilayani? Enak, betul. Ada yang lain? Yang teologis, alasan yang teologis, kalau enak mah manusiawi banget ya Bapak Ibu sekalian. Setiap kita mau dilayani karena enak gitu ya, manusiawi banget. Tapi ternyata ada alasan teologis kenapa kita suka dilayani. Karena kita adalah juga gambar dan citra Allah. Allah suka dilayani? Allah suka dilayani. Dia, kalau kita melayani dia, dikatakan kita menyenangkan hatinya kan? Artinya Allah juga suka dilayani. Kita ini adalah gambarnya Allah. Kita adalah citranya Allah. Maka kalau kita suka dilayani itu normal Bapak Ibu sekalian. Karena Allah pun suka dilayani. Tapi, nah ada tapinya Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mau dilayani, dia akan ciptakan dulu para malaikat begitu ya. Sebelum manusia ada para malaikat. Lalu dia ciptakan manusia. Tapi dia tidak hanya menciptakan manusia jreng jadi. Dia perlengkapi manusia, dia didik manusia. Dia lakukan yang terbaik buat manusia. Sehingga manusia dapat menjadi pelayan-pelayannya yang optimal. Dia mau dilayani
melayani, dia suka dilayani sebagai Allah kita, tapi dia tidak asal mau dilayani saja. Dia melayani dulu calon-calon pelayannya. Itu luar biasanya Allah kita. Dia melayani dulu calon-calon pelayannya. Kalau dia tidak melayani orang-orang yang akan melayani dia, mana mungkin orang-orang yang melayani dia tahu bagaimana harus melayani dia. Dia melayani kita, pelayan-pelayannya. Itu yang dilakukan Tuhan. Dan harusnya dengan konsep yang sama kita juga memperlakukan hal itu di dalam gereja. Ketika kita mau dilayani, artinya kita harus mempersiapkan orang-orang yang akan melayani kita. Kalau dikatakan pemimpin itu bukanlah orang yang berdiri di depan. Betul, pemimpin itu bukanlah orang yang selalu berjalan di depan. Pemimpin itu bukanlah orang yang selalu menciptakan pengikut. Tapi pemimpin yang benar, pemimpin yang baik akan menciptakan para pemimpin yang lain, gitu ya. Itu ilmu kepemimpinan. Tapi bicara soal pelayan sama. Pelayan bukanlah orang yang selalu duduk di belakang. Pelayan bukanlah selalu orang yang selalu siap ketika disuruh sana, disuruh ke sini. Pelayan bukanlah orang yang selalu ada di bawah. Tapi pelayan adalah orang-orang yang siap juga menciptakan pelayan-pelayan yang lain. Itu pelayan dalam konsep teologi, dalam konsep kekristenan iman kita. Kalau kita mau dilayani, maka kita harus menciptakan pelayan-pelayan yang berkualitas. Supaya ketika kita kemudian dilayani, kita akan merasakan pelayanan-pelayanan mereka yang baik. Tapi siapa yang menciptakan pelayan kalau bukan kita sendiri? Tuhan mau dilayani. Dan dia menciptakan pelayan-pelayannya. Dia memanggil pelayan-pelayannya. Dia melengkapi pelayan-pelayannya. Dia melayani pelayan-pelayannya. Sehingga pelayan-pelayannya kembali kemudian akan melayani dia. Hal yang tidak bisa diputuskan Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita gereja, kita mau dilayani, maka kita harus mau menciptakan pelayan-pelayan. Dengan cara apa? Melayani orang lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara soal pelayanan, maka ada standar. Standar pelayanan kita itu apa ya? Nah kita hari ini mau belajar dari bacaan kita dari Matius 20. Kita akan membaca beberapa bagian ayat yang kita mau garis bawahi secara khusus. Yang pertama-tama tentu kita mau melihat untuk apa kita ini melayani, gitu ya. Bagaimana kita harus melayani. Kita mari melihat bersama Matius 20 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Kita akan membacanya. Matius 20 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu. Cawanku akan kita ulangi sekali lagi ya. Cawanku memang akan kamu minum. Kalau kamunya kita ganti kata kita. Kita baca sekali lagi. Cawanku memang akan kita minum. Kitanya kita ganti aku, saya. Cawanku memang akan saya minum. Kunya diganti mu. Cawanmu memang akan saya minum. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita ini diciptakan bukan untuk menerima hal-hal yang manis. Cawan secara teologis punya makna yang begitu dalam. Cawan artinya penderitaan. Kalau kita mengingat bagaimana Tuhan berdoa di kayu salib, ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Kalau boleh hal yang tidak menyenangkan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah yang jadi adalah kehendakmu dan bukan kehendakku. Bayangkan, para murid, bisa dibilang Yohanes begitu ya. Ini keluarga Zebedeus, Yakobus dan Yohanes.
Ditanya sama Tuhan, emang kamu bisa minum penderitaanku begitu ya? Kamu bisa mengalami seperti aku yang alami? Mereka dengan mantap mengatakan bisa. Kalau hal itu ditanyakan pada kita, jawab kita apa Bapak Ibu? Apakah kita sanggup meminum cawan seperti Kristus? Kita mikir dulu ya. Ini rasanya nih Yohanes dan Yakobus nggak tahu arti cawan ini begini ya. Sepertinya mereka masih bingung karena pada saat itu Yesus belum ada tanda-tanda untuk disalib. Dan mereka tidak pernah mengetahui bagaimana Yesus mati. Walaupun Yesus pelan-pelan ngasih tahu begitu kan, bahwa nanti anak manusia akan mati, hari ketiga akan bangkit, tapi mereka belum mudeng. Nah ketika mereka sudah mudeng, kita yang lahir pada zaman yang baru ini, yang berbeda pada zaman Kristus, kita tahu bahwa cawan itu identik dengan penderitaan, cawan itu identik dengan ketidakenakan, cawan itu identik dengan ketidaknyamanan, dan kita mulai berpikir. Dan mungkin kita tidak akan menjawab selantang Yohanes dan Yakobus, kami bisa. Karena memang pelayanan itu sulit. Pelayanan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Makanya Yesus mengidentikan pelayanan itu dengan cawan. Tidak mudah untuk melayani. Melayani orang yang kita kasihi mungkin mudah. Tapi itu pun kadang-kadang bikin sakit hati. Melayani suami, melayani istri, melayani anak. Ketika kita sebagai seorang ibu, ketika kita sebagai seorang ayah tidak dihargai oleh suami, istri, oleh anak begitu ya. Apa yang sudah kita lakukan tidak dihargai oleh mereka, rasanya sakit. Apalagi melayani yang lain. Orang-orang yang bukan orang-orang yang dekat di hati kita. Bahkan mungkin orang-orang yang jauh dari hati kita. Orang-orang yang menjadi musuh kita, tapi kita dituntut untuk melayani. Makanya pelayanan itu menghasilkan penderitaan. Melayani orang yang dicintai, tentu kita melayani tidak dengan beban. Karena saya mencintai, karena saya mengasihi, saya melayani happy. Tapi ketika saya dibenci, saya tidak suka dengan orang yang saya layani. Saya tidak suka dengan orang yang harusnya saya lakukan yang terbaik itu. Rasanya menderita sekali hati. Otak dengan hati gak nyambung begitu ya, gak sinkron. Hati tahu yang benar, otak bilang, ngapain kamu melakukan itu, ngapain kamu melayani dia. Dia aja tidak melayani kamu, ngapain kamu melayani dia. Makanya pelayanan di dalam bacaan kita identik sekali dengan cawan. Kita menderita Bapak Ibu sekalian. Kalau hati sama otak gak sinkron, itu membuat kita menderita luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mau dilayani? Boleh, tentu saja boleh Bapak Ibu sekalian. Tentu saja kita boleh dilayani. Tapi marilah kita menciptakan pelayan yang excellent. Mari kita menciptakan pelayan yang sempurna. Mari kita ciptakan pelayan-pelayan yang mampu melayani secara optimal. Bagaimana caranya? Karena setiap kita ternyata bertanggung jawab untuk menciptakan, memperlengkapi dan mendidik. Bukan hanya pendeta ataupun bukan hanya penatua, bukan hanya pengurus komisi yang punya tanggung jawab untuk memperlengkapi. Kalau kita ingat khotbah minggu lalu, kalau tidak salah saya mencatat tema minggu lalu itu soal melayani dalam keterbatasan. Bacaannya dari Wahyu, betul Bapak Ibu sekalian. Bagaimana di dalam keterbatasan pun kita melayani, memberikan yang terbaik. Lalu di minggu ketiga Januari bicara soal bagaimana orang-orang kudus itu diperlengkapi. Kita melayani supaya orang-orang kudus diperlengkapi. Kita melayani supaya tubuh Kristus dibangun. Bacaannya dari surat Paulus. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak bisa diletakkan kepada majelis jemaat atau pengurus komisi. Setiap individu punya tanggung jawab untuk memanggil para pelayan, untuk menjadi para pelayan, untuk melengkapi para pelayan yang lain, untuk meregenerasi gereja ini. Tahun ini, bulan ini Februari, gereja kita berusia 30 tahun. Saya lebih tua setahun dari gereja kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita cetak di dalam gereja ini? Apakah gereja ini sudah mencetak para pelayan-pelayan yang tangguh? Apakah gereja ini sudah mencetak para pelayan-pelayan yang baik? Apakah gereja ini sudah mencetak, menciptakan, melengkapi para pelayan-pelayan yang optimal, yang sempurna, yang excellent? Selama 30 tahun, mungkin kita menjawab
Sepertinya belum. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi tuntutan Tuhan buat kita. Ketika kita mau dilayani, maka ciptakan para pelayan. Nah Bapak Ibu sekalian, pelayanan seperti apa yang yang Kristus ingin kita lakukan? Kristus ingin. Kenapa? Karena gereja kepalanya adalah Kristus. Bukan pendeta, bukan penatua, bukan majelis jemaat. Gereja adalah kepalanya adalah Kristus. Seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama adalah pelayan yang taat pada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Matius yang kita baca, dikatakan di sini sebagai pelayan, ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayanmu di sini memiliki dua arti yang kuat. Sebetulnya pelayan itu ada beberapa arti, tapi saya hanya mengambil dua arti. Kata doulos, pelayan, begitu ya, itu punya makna yang dalam. Yang pertama adalah taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan yang taat pada Tuhan? Tuhannya siapa? Ini seringkali gereja gagal untuk memahami ini dan gagal juga untuk mewujud nyatakan ini. Siapa Tuhannya gereja? Kristus. Siapa Tuhannya gereja? Kristus. Tapi kebanyakan tuannya gereja seringkali menjadi jemaat. Banyak kali pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, karyawan, pengurus komisi dituntut untuk mematuhi keinginan jemaat. Padahal tuannya kita bukanlah jemaat. Tuan kita bukanlah suami kita, istri kita. Tuan kita bukan anak kita, bukan orang tua kita. Tuan kita adalah Kristus. Apa ya Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadi pelayan yang taat. Taatnya sama siapa dulu? Taatnya pada Kristus. Bukan pada apa mau halayak ramai. Bukan apa kata orang-orang terdekat, bukan kata penyumbang terbesar, tapi kata Kristus. Dan itu yang seringkali gagal dilakukan oleh gereja. Gereja takut, pelayan-pelayan Tuhan lebih takut sama orang daripada takut sama Tuhan. Padahal yang punya gereja ini adalah Kristus, yang punya gereja ini adalah Tuhan. Kepala gereja ini adalah Kristus itu sendiri. Tapi kita lebih suka takut pada orang. Nanti kalau saya melayani begini, nanti dia bilang begini. Nanti kalau saya nggak begini, nanti saya diginiin. Dan kita tidak memakai standar Allah, tapi memakai standar manusia. Pelayanan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan adalah pelayanan yang taat kepada Tuhan. Pelayan yang taat pada Tuhan. Tuhan yang adalah Kristus. Jadi selama segala sesuatu yang kita lakukan di dalam bentuk pelayanan, kalau itu tidak taat kepada Kristus, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus, gak perlu dilakukan. Yang mengatur gereja ini adalah Kristus, hikmat Kristus, kebijaksanaan dari Kristus, kehendak Kristus. Tapi kita lakukan juga dengan sukacita, kita lakukan juga dengan kerendahan hati. Kedua, Tuhan mau kita menjadi pelayan yang seperti apa? Yang kedua adalah pelayan yang sedia mengubah hidup orang lain. Ini kaitannya dengan arti kata dari pelayan itu sendiri di dalam bahasa Yunani. Yang tadi pertama adalah orang yang taat kepada master, kepada kepala, kepada Tuhan yang adalah Kristus. Yang kedua adalah orang yang berani mengubahkan orang lain. Orang yang harus siap mengubah orang lain. Karena pelayan di sini dikaitkan dengan pelayan rumah makan. Kalau kita masuk ke dalam rumah makan, lalu pelayannya datang, Bapak Ibu mau pesan apa? Bapak Ibu sekalian pernah makan di rumah makan Padang? Saya sebagai anak kos-kosan dulu, walaupun rumah di Jakarta saya ngekos Bapak Ibu sekalian. Saya pernah yang namanya datang ke rumah makan Padang untuk apa? Untuk minta bumbu. Gitu ya, kadang-kadang karena saya kuliah kan di Menteng begitu ya, di ST Jakarta, dan di situ paling dekat rumah Padang yang enak banget adalah
sederhana. Tapi sederhana itu kantong, bukan buat kantong anak kos-kosan. Tapi kepengen banget gitu ya makan Padang. Jadi Mas boleh minta nasi ya. Terus saya tuangin deh itu kuah-kuah gitu ya. Makannya cuma sama telur. Tapi kuahnya habis semua. Dasar memang anak-anak kosan begitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pelayan ketika kita datang dia siapkan itu semua piring di tangannya, lalu dia hidangkan. Ketika mau bayar, datang kan ini pelayan. Datang ini pelayan, ya makannya sama apa? Dia kan nyatet kan. Ini telur doang nih yang hilang gitu ya. Telur doang yang hilang tapi semua kuah seep kalau orang Sunda bilang. Semua kuah kering gitu. Nambah nasi 2 kali, 3 kali gitu ya. Tapi kuahnya kering gitu. Kesel gak? Bapak Ibu kalau Bapak Ibu jadi pelayannya kesel gak? Ini anak nih emang nanti dia datang gak boleh masuk lagi gitu ya. Kesel ya Bapak Ibu sekalian. Tapi pelayan sebagai seorang pelayan dia tetap punya kewajiban untuk memberi semuanya. Menghidangkan semuanya, membuat orang mengalami perubahan dari lapar menjadi kenyang. Tapi andai kata orang tidak bisa berubah, orang yang kita layani tidak bisa berubah, maka pelayan itu harus mengubah dirinya sendiri. Betul? Pelayan itu yang harus mengubah dirinya. Karena bagaimanapun dia adalah seorang pelayan. Mungkin kita tidak bisa mengubah orang. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubah orang. Mungkin pelayanan kita tidak bisa mengubah orang sebanyak pelayanan Kristus mengubah orang. Kristus hanya 3 tahun melayani, tapi dia mengubah begitu banyak jiwa. Sampai saat ini pun kita masih diubahkan oleh Kristus. Tapi mungkin pelayanan kita tidak bisa mengubahkan orang lain. Bahkan mungkin orang-orang semakin hari keras semakin hatinya. Dan semakin susah untuk diubahkan oleh pelayanan. Tapi andai kata orang lain tidak bisa kita ubah, ubahlah diri sendiri. Mungkin si pelayan rumah makan itu tidak bisa mengubah kebiasaan anak kos yang datang hanya untuk dapat 1 telur dan banyak kuah. Tapi dia sebagai pelayan dia tidak bisa bilang, kamu gak boleh masuk lagi. Gak boleh. Dia tetap harus menghidangkan. Walaupun dia tahu, ini anak nih yang tukang ngabisin kuah begitu kan ya. Karena saya datang biasanya nggak sendirian, sama beberapa teman gitu ya. Yuk makan Padang yuk gitu ya. Makan kuah sebetulnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah pelayan itu berhak mengatakan bahwa kamu nggak boleh masuk lagi? Enggak, dia yang harus mengubah hatinya. Ya udahlah sabar-sabarlah sama anak kos. Di sini banyak universitas ya di Menteng begitu ya. Dia urut dada mungkin. Dia tidak bisa membuat saya berubah, saya dan teman-teman saya berubah, tapi dia bisa mengubah respon dia terhadap saya. Dan itu yang dilakukan oleh para pelayan. Dia mengubah orang lain, atau paling tidak dia mengubah dirinya sendiri. Yang ketiga, pelayanan seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu pelayanan yang memberi. Dikatakan di ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita mungkin tidak akan memberikan nyawa. Dalam pelayanan kita mungkin tidak akan sampai memberikan nyawa, memberikan darah, memberikan tubuh untuk disiksa dan lain sebagainya. Mungkin kita belum sampai di masa itu. Walaupun nanti akan sampai di masa itu. Tapi ketika kita bicara soal pelayanan, pelayanan adalah soal memberi. Kalau di sini dikatakan memberi nyawa, nyawa itu apa? Nyawa itu dibilang jiwa begitu ya. Kalau kita memberi nyawa ya sudah mati. Tapi nyawa ternyata lebih dalam dari sekedar jiwa. Nyawa adalah hidup. Kita boleh punya tubuh yang sehat. Tapi kalau Tuhan ambil nyawa kita, hidup kita berakhir. Jadi selama kita ada di dunia, masih ada nyawa, maka kita melayani pakai nyawa kita. Dan selama nyawa itu masih ada, kita berikan buat Tuhan, maka seluruh kehidupan kita, seluruh nyawa kita itu kita lakukan untuk pelayanan. Bukan berarti harus 24 jam ada di gereja. Tapi memberi itu sulit Bapak Ibu sekalian.
Memberi waktu 24 jam kita harus bagi antara istri, suami, anak, orang tua, pekerjaan, kantor, perjalanan di jalan yang mungkin memakan waktu lebih dari yang kita bayangkan dan lebih dari seharusnya karena kemacetan Jakarta, karena banjir dan lain sebagainya. Kita harus membagi 24 jam nyawa kita hari itu yang Tuhan karuniakan untuk terus melayani. Tentu kita tidak bisa melayani di gereja. Kita melayani orang-orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita di kantor, itu juga merupakan pelayanan. Tapi memberi waktu untuk orang lain itu tidak mudah. Karena untuk diri sendiri aja seringkali kita sulit. Untuk diri sendiri saja seringkali kita tidak punya waktu. Sedangkan kita dituntut untuk memberi buat orang lain. Makanya pelayanan sungguh adalah pengorbanan. Pelayanan yang memberi tenaga, waktu, materi. Pelayanan yang memberi hidup, yang memberi setiap nafas untuk bisa melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati sesama, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang sulit. Kita bisa saja membagi waktu sejam, semuanya dapat, semuanya happy, tapi tidak berkualitas. Yang Tuhan mau adalah ketika kita memberi dari hati. Dan pemberian kita punya kualitas. Bukan soal banyaknya, tapi kualitas hatinya ketika kita memberi. Kita bisa ada bersama dengan istri kita, yang satu lagi nonton bola, yang satu baca buku. Istri baca buku, suami nonton bola. 2 jam bisa di kamar sama-sama, tapi gak bicara. Anak, kita bisa satu mobil. Anak pegang gadget, istri pegang gadget, papa jadi supir. 2 jam perjalanan, 3 jam ke Bandung perjalanan, bisa Bapak Ibu sekalian, enggak ngomongnya sama gadget. Itu bukan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Bukan pelayanan seperti itu yang Tuhan inginkan. Ingat, pelayanan harus mengubah. Apa yang kita ubah hanya dengan kita megang gadget kita? Kita tidak memperkaya istri kita tidak memperkaya suami kita tidak memperkaya anak-anak kita. Tapi dengan melakukan komunikasi, ngobrol, saling berbagi, itu bentuk pelayanan. Jangan pikir itu bukan pelayanan, itu pelayanan. Dan itu pelayanan yang luar biasa. Kenapa? Karena ego kita untuk megang kita punya gadget, untuk kepentingan kita letakkan. Kita beri telinga kita untuk orang lain, kita beri hati kita untuk orang lain, itu pelayanan. 3 hal pelayanan yang Tuhan ingin kita lakukan. Menjadi pelayan yang taatnya pada Kristus, taatnya pada Tuhan bukan pada manusia. Yang kedua, pelayan yang sedia mengubah kehidupan orang lain. Andai orang lain tidak terubahkan oleh pelayanan kita, tapi harusnya mengubahkan. Karena setiap pelayanan itu harusnya mengubahkan, walaupun sedikit demi sedikit. Tapi paling tidak setiap kita mampu mengubah diri kita sendiri. Mengubah persepsi kita, respon kita terhadap orang yang tidak mau berubah. Kita harus berubah. Kalau kita juga tidak berubah, ya udah dia nggak mau diapa-apain, ya udah saya tinggalin. Tapi ketika kita dengan setia, kita mengubah terus respon kita, dan kita menjadi sempurna seperti Kristus. Pelayanan yang mau memberi tenaga, waktu, materi, hati, telinga, konsentrasi, pikiran dan lain sebagainya. Itu adalah pemberian kita yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Jangan menuntut orang memberi tenaga, waktu, hati, pikiran, telinga mereka untuk kita selama kita tidak mau melakukannya. Karena pelayan-pelayan punya tugas menciptakan, mencetak pelayan-pelayan yang lain. Jadi kalau kita mau dilayani, ciptakanlah pelayan-pelayan yang lain dengan melayani mereka. Dan jangan membedakan. Jangan membedakan ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu sekalian. Jangan membedakan, dia kan karyawan, dia digaji untuk melayani. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa meringankan pekerjaan para karyawan kita di gereja ini, secara khusus kita bicara soal gereja ini, kenapa tidak? Kalau kita bisa meringankan pekerjaan Pak Nathan, Pak Anis, Yono, Pak Iwan, Bu Evelyn, kenapa tidak? Itu bentuk pelayanan kita buat mereka, bukan? Ketika kita pakai persepsi kita bahwa mereka digaji untuk melayani, mereka diberikan tunjangan untuk melayani kita, maka kapan kesempatan kita untuk melayani mereka? Ketika kita bisa cuci piring kita sendiri, kita bisa cuci kita punya gelas sendiri, itu menolong sekali Pak Nathan, Pak Anis.
Kita bisa menyalakan AC di ruangan di mana kita rapat dan mematikannya sendiri, itu menolong mereka. Kita itu bentuk melayani mereka. Itu bentuk kita melayani mereka. Melayani karyawan-karyawan kita. Karena kita diminta sama Tuhan untuk melayani. Tidak pandang bahwa ini sesama jemaat atau ini karyawan atau ini penatua atau ini pendeta, kita melayani buat semua. Karena Tuhan minta kita taat sama Tuhan, bukan minta taat sama orang-orang. Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita harus menjadi gereja yang terus dewasa dan mandiri dalam segala hal, termasuk di dalam pelayanan kita sehari-hari. Maka ciptakanlah pemimpin-pemimpin, karena ternyata gereja bukan hanya isinya pelayan, tapi juga pemimpin-pemimpin. Ciptakanlah mereka, jadikan mereka mampu melayani dengan baik, sehingga suatu saat pun kita menikmati yang namanya artinya dilayani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dilayani, itu bukan akhir dari tujuan hidup kita. Ketika kita dilayani artinya kita melayani supaya kita dilayani, itu bukan tujuan kita. Tapi ketika Tuhan melayani kita, itu biarlah menjadi semangat buat kita untuk melayani. Ketika kita dilayani, itu adalah awal bukan akhir. Ketika kita dilayani artinya itu kita harus bekerja melayani orang lain. Ketika kita dilayani, itu menjadi pemacu kita, pemicu kita untuk melayani orang lain. Pelayanan bukan akhir. Dilayani bukan akhir. Pelayanan adalah proses yang panjang, tapi ketika kita dilayani, itu artinya awal. Awal kita melayani orang lain. Selamat melayani dan jadilah pelayan-pelayan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan telah mempercayakan kepada kami gereja GKI Kafling Polri yang hampir genap 30 tahun. Tuhan pimpin perjalanan gereja ini. Setiap suka duka, setiap pergumulan ada Tuhan di dalamnya. Dan kami sungguh melihat bagaimana Tuhan memberkati gereja kami lewat setiap talenta-talenta, lewat setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan dari waktu ke waktu gereja kami, GKI Kafling Polri sebagai organisasi, sebagai gereja Kristen Indonesia, dapat melangkah dengan lebih tegap di dalam pelayanan. Dapat dengan bersemangat, dengan bersukacita, dengan berenergi melayani umat Tuhan, dan kami bisa saling melayani satu dengan yang lain, sehingga tidak ada yang terabaikan, tidak ada yang hanya mendapatkan pelayanan dan tidak pernah melayani. Tapi biarlah setiap kami semua di sini
dilayani dan juga melayani. Dan ketika kami memulai segala sesuatunya dengan melayani orang lain, maka kami juga pasti akan dilayani. Karena setiap saudara-saudara kami juga punya panggilan untuk melayani kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang juga menjadi Allah yang menolong, menopang terus gereja ini, sehingga gereja ini terus menjadi gereja yang dewasa dan mandiri di dalam segala hal, makin serupa dengan Kristus, bertumbuh di dalam segala hal kepada kepala yang adalah Engkau sendiri. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kami, hidup di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga, di dalam pelayanan kami, di kantor, di tengah teman-teman kami, di tengah komunitas kami, di tengah masyarakat kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami, kiranya Engkau yang mau menolong kami, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang menguatkan kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan, walaupun kami tidak melakukannya secara khusus di gerejamu ini, tapi kami melakukan pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah itu menjadi pelayanan yang terbaik. Pelayanan kami kepada anak-anak kami, kepada istri dan suami, kepada orang tua kami. Biarlah itu mengubahkan mereka, menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat pada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia kepada Tuhan karena pelayanan kami. Dan mereka juga akhirnya bisa menjadi pelayan-pelayan yang terbaik yang pernah dimiliki Tuhan, yang bisa dimiliki oleh gereja kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami gumulkan, kiranya Engkau yang mendengar setiap isi hati kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang membangkitkan semangat kami, sehingga kami tidak menjadi putus asa dan layu, tapi kami terus memiliki kekuatan untuk memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sedang sakit dan di dalam masa pemulihan. Biarlah Engkau yang mau menolong setiap saudara-saudara kami, setiap lansia yang berada di dalam keterbatasan usia, di dalam keterbatasan fisik, yang semakin hari tubuhnya semakin lemah. Tapi Tuhan, biarlah hati mereka tetap menyala-nyala buat Tuhan. Tubuh boleh lemah, tubuh boleh sakit, tapi hati, Tuhan jangan biarkan hati kami sakit. Jangan biarkan semangat kami sakit. Jangan biarkan sukacita meredup dalam hati kami dan dalam hati mereka. Biarlah terus Tuhan, Engkau yang menolong dan menopang mereka, memberikan mereka kekuatan untuk terus berkarya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa beberapa waktu ini kami dikejutkan oleh berbagai macam hal di ranah politik bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu Pak Presiden kami, Pak Jokowi juga mendapat tantangan yang besar sebagai individu, sebagai kader partai, sebagai presiden, sebagai pemimpin bangsa ini. Tapi biarlah Tuhan, hikmat Tuhanlah yang menolong dia. Kekuatan, keberanian dari Tuhanlah yang menolong dia, sehingga dia tidak salah jalan, sehingga dia tetap dapat melakukan apa yang harus dilakukannya sebagai seorang pemimpin bangsa kami. Biarlah hatinya penuh dengan keberanian dan bukan ketakutan. Biarlah hatinya penuh dengan hikmat dan bijak, bukan mencari aman bagi dirinya sendiri. Dan biarlah Tuhan, kami dapat melihat kuasa Tuhan bekerja atas presiden kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara menyongsong HUT GKI Kavingpori ke-30 pada bulan Februari ini. Kiranya Tuhan mau menolong setiap rangkaian acara. Ada turnamen bulu tangkis, ada ibadah-ibadah, ada PA, juga nanti ibadah syukur. Pada puncaknya pada tanggal 21 Februari, kiranya Tuhan yang mau menolong setiap panitia untuk merancangkan segala sesuatunya dengan baik. Dan biarlah mereka juga diberikan terus sukacita, keberanian untuk terus melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang juga memberikan kepada mereka berkat melalui talenta, melalui kesehatan, melalui kekuatan, ketika mereka tetap harus membagi waktu mereka antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka di tempat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia Paskah 2015 yang sudah mulai rapat Tuhan. Kiranya Engkau yang mau menolong mereka, berikan mereka juga kekuatan, sukacita di dalam melayani Tuhan, dan inspirasi baru, sehingga pendalaman makna Paskah di tengah jemaat ini menjadi pendalaman yang semakin baik
dari waktu ke waktu. Dan setiap orang disadarkan apa makna Paskah. Setiap kami jemaat mendapatkan inspirasi baru tentang Paskah. Di hidupnya dikuatkan, hidupnya dipulihkan, dan mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kami semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar De Vretes, almarhum Ibu De Vretes yang baru ditinggal pada hari Senin yang lalu. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada seluruh anggota keluarga, kepada anak-anak, mantu, cucu, cicit, ponakan, dan semua orang yang mengasihi Ibu De Vretes. Kiranya Engkau yang mau menolong, Engkau yang terus hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka juga menjadi hidup yang baik, hidup yang terus berkenan di hadapan Allah dan terus menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami, inilah seruan hati kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 12-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita akan menaikkan pujian untuk persembahan kita dari Kidung Jemaat 378. Yang diperlukan tolongku, kebaikan semuanya, lancarnya lemah teguh, ku berserah
Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas pimpinan Tuhan, atas kekuatan dan penyertaan Tuhan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi, di dalam segala kelemahan kami. Engkau selalu ada. Tuhan, kami juga bersyukur untuk segala berkat anugerah-Mu. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau boleh kuduskan persembahan ini. Engkau juga boleh menolong setiap mereka yang mengelola persembahan ini. Biarlah boleh semakin dewasa, semakin bertanggung jawab di dalam pengelolaannya, di dalam setiap pemakaiannya, sehingga mereka pun yang merancang atau membuat program-program kegiatan di tempat ini di gerejamu Tuhan, biarlah itu semua sungguh boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh berkati kami semua, Engkau boleh menolong kami di dalam melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 260, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelutan musuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar menebus usia baru, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, yang benar dan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bar, dan di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Katakanlah punya semua, demi Kristus umatku berdoa, datanglah kerajaanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.